Oke, kita mulai dengan berdoa kita, supaya kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau pertemukan kami dalam komsel secara online Tuhan bersama dengan anak-anakmu, Elva dan aku. Berkati Tuhan pertemuan pada pagi hari ini, itu boleh menjadi berkat bagi kami semua berjalan dan berjalan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekalipun kalian banyak aktivitas di sekolah, bahkan sepertinya tidak ada libur karena kan Sabtu tetap masuk dengan eskul, ya jaga kesehatan. Itu pesan saya karena kan sekarang banyak orang yang sakit flu, sakit tenggorokan, jangan sampai terjadi susah kalau saya. Terus ya tetap saya berharap yang selalu saya rindukan kalian, ayo baca firman Tuhan lagi sama-sama. Kalau kesulitan mencatat pesannya ya berikan tanda bahwa sudah baca firman. Karena kalau nggak baca firman Tuhan itu pikiran kita itu tidak akan terarah, jiwa kita tidak akan terarah. Orang yang baca firman Tuhan, yang pertama diubah itu adalah pola pikir. Dia mengerti apa yang benar dan tidak sesuai dengan kebenaran. Itu pola pikirnya dia. Oke. Kalau sudah baca firman Tuhan, kasih tanda jempol atau kasih tanda sudah. Setiap hari usahakan baca, karena kan kalian masuk siang, tentu ada banyak waktu. Oke ya, pagi hari ini kita akan belajar satu pembelajaran yang tentunya hal ini mungkin tidak terlalu bagi setiap kita mungkin terlalu biasa. Tapi kita belajar menurut firman Tuhan dengan judul menghormati orang tua. Kita belajar firman Tuhan, pembelajaran Komsel pagi hari ini dengan judul menghormati orang tua. Bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Disiapkan Alkitabnya, siapkan firman Tuhannya yang di Alkitab ataupun yang ada di HP. Ya, sini juga sudah saya tuliskan. Efesus 6 ayat 1 sampai 3, Nelva ayat 1, saya ayat 1, nanti Nelva ayat 2, Niko ayat yang ketiga. Di sini sudah saya tuliskan juga. Yang atas ayat 1, yang tengah ayat 2, bawah ayat 3. Boleh lihat di Alkitabnya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Oke ya, saya baca ayat 1, nanti Nelva yang kedua, Niko yang ketiga. Efesus pasal 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, Nelva. Horma- Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Niko, ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menghormati orang tua itu adalah ayah dan ibu, maka kita akan berbahagia dan panjang umur. Ayah, ibu, bapak, mama, dan sebagainya. Seringkali ketika orang merayakan ulang tahun, didoakan supaya hidupnya bahagia, panjang umur. Tapi ternyata resep untuk panjang umur bukan ketika dinyanyikan lagu selamat ulang tahun, atau tiup lilin, atau dapat kado, dapat hadiah, atau dapat ucapan selamat. Resep itu berbahagia dan panjang umur menurut firman Tuhan yaitu ketika menghormati orang tua. Salah satu isi hukum Taurat pun juga mengajarkan untuk menghormati orang tua kita. Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sama seperti yang ada di Efesus 6 tadi. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut. Siapa orang tua itu?
Saya menggambarkan orang tua itu ada tiga. Yang pertama, orang yang membesarkan kita sejak kecil hingga dewasa. Orang yang membesarkan kita sejak kecil hingga dewasa itu adalah orang tua. Bisa merupakan orang tua kandung atau orang tua angkat. Bahkan juga ada orang tua asuh. Saya tidak langsung menunjukkan orang tua kandung karena ada anak-anak muda yang dibesarkan tidak dengan orang tua kandung, tapi ada dengan orang tua angkat, atau bahkan juga dengan orang tua asuh. Tapi orang yang membesarkan kita sejak kecil hingga dewasa itu adalah orang tua. Orang tua kandung, yaitu yang kalian ada punya sampai hari ini, masih hidup dengan sehat, yaitu ayah dan ibu secara langsung. Panggilnya mungkin papa dan mama, ada yang papi dan mami, siapapun. Saya juga punya orang tua, papa dan mama saya, tapi mereka sudah tidak ada. Sudah meninggal. Orang tua kandung yaitu orang yang melahirkan kita, ayah dan ibu kita secara langsung. Ada juga orang tua angkat, yaitu mereka yang kita anggap sebagai orang tua secara tidak langsung. Biasanya ada seorang anak yang diasuh oleh orang lain sejak kecil. Mungkin punya teman yang seperti itu, mereka diadopsi. Diadopsi itu berarti dianggap anak angkat. Nah, orang tuanya adalah orang tua angkat, diasuh sejak kecil. Ada juga orang tua asuh. Siapa? Yaitu mereka yang mengasuh anak-anak di panti asuhan atau rumah singgah. Kalau punya teman-teman yang eh, mereka tinggal di panti asuhan, nah itu yang mengasuh adalah orang tua asuh. Kalau sudah menikah, ada orang tua lain yang biasanya disebut dengan istilah mertua. Jadi orang yang membesarkan kita sejak kecil hingga kalian ada hari ini, itu adalah orang tua. Dan puji Tuhan, bersyukur kalian punya orang tua kandung, orang tua langsung, dan orang tua yang membesarkan kalian sampai hari. Yang kedua, siapa orang tua itu? Guru di sekolah. Menarik sekali kalau kalian menyadari guru yang ada di sekolah kalian seringkali disebut sebagai orang tua kedua. Menyadari atau tidak, Bu, seringkali disebut guru itu adalah orang tua kedua. Mengapa? Karena anak-anak usia sekolah, waktunya lebih banyak berada di sekolah. Jika kalian SD, ada apa-apa, tentu datangnya ke guru, guru kelas. Kalau SD kan enak, gurunya cuma satu, nah, datangnya ke dia. Guru lain ya ada, tapi kan nggak selalu sering ngajar. Tapi ketika SMP, gurunya ganti-ganti. Tambah SMA, gurunya lebih banyak lagi. Tapi mereka tetap adalah orang tua kalian ketika mengajar di sekolah, mengajarkan. Mengapa disebut sebagai orang tua yang kedua? Karena seorang anak untuk mendapatkan arahan, bimbingan, didikan, dan masukan dari. Karena itu tidak berlebihan kalau guru disebut sebagai orang tua. Jadi orang tua kedua kalian adalah guru yang ada di sekolah. Ada apa-apa kalian menyampaikan. Kalau kalian sakit di sekolah kan tidak mungkin kalian hubungi papa dan mama yang ada di rumah. Terlalu lama, terlalu jauh. Kalian menyampaikan pada guru. Itu ada kesulitan apa. Dan yang ketiga, ada yang namanya orang tua rohani. Bukan hanya orang tua jasmani, anak-anak Tuhan pun perlu sekali untuk memiliki orang tua rohani. Orang tua rohani biasanya disebut sebagai pembina rohani. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk membimbing dan mendukung kerohanian kita. Orang tua rohani, atau bapak atau ibu rohani, atau pembina rohani, menyediakan diri untuk memberikan masukan dan arahan bagi kehidupan kita dalam pandangan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengikuti apa yang mereka arahkan, hidup kita akan aman. Dan juga orang tua rohani akan memberi diri, doakan, dan memberikan semangat bagi kemajuan rohani. Ya, kalau dilihat dari sini, orang tua kandung tentu kalian ada, tidak bisa dibantah. Tapi kalau menurut kalian, eh, biasanya ada orang-orang tertentu yang kalian anggap sebagai, oh ini adalah saya anggap orang tua saya di sekolah, guru ini. Kalau Niku biasanya sering sharing sesuatu pada guru di sekolah itu pada guru siapa? Mungkin waktu SD atau SMP. Pernah nggak kamu mau sharing atau cerita sama guru tertentu?
dan kamu percaya sama dia. Ada? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Aman-aman. Iya. Ya, aman-aman. Nelva, ada nggak kamu sering, oh ini adalah saya anggap orang tua saya di sekolah. Belum ada sih Pak yang sampai kayak sering cerita banget, itu belum pernah. Nah, tapi kalau SD biasanya wali kelas ya. Kalau SMP ya, wali Iya. kelas itu pun juga nggak setiap hari ada. Kalau ini orang tua rohani, misalkan pembina rohani di gereja, ada yang kamu anggap bahwa dia adalah, saya anggap pembina rohani di sekolah minggu atau di remaja. Kalau pendetanya mungkin ya jarang-jarang, karena kalian jarang. Atau gimana? Ada enggak di gereja? Ada sih, tapi kalau saya ada tapi bukan dari gereja. Itu bukan dari gereja. Persekutuan, persekutuan lain. Kayak komsel, ada komsel gitu, nah itu pembimbingnya. Niko juga sama? Ada? Siapa yang kamu anggap? Oh ini pembina rohani saya di sekolah atau di komsel yang itu atau di gereja mungkin? Ada? Apa sama Nggak kita? ada, Pak. Nggak ada juga. Jarang, jarang ikut komsel juga. Oh, remaja. Loh, kalau di gereja itu apa kegiatannya? Yang jam 3 sore itu apa? Apa Nerva? Kalau yang jam 3 sore itu cuman kayak ibadah minggu biasa kontemporer. Oh, ibadah sama orang dewasa atau Iya. oh, saya kira ibadah remaja. Ya. Eh, perlu sekali juga punya orang-orang yang memiliki keahlian sekarang. Di sini saya berfungsi sebagai orang yang menyampaikan kebenaran ini supaya kalian juga terbuka bahwa selain orang tua kandung, guru di sekolah, juga ada orang tua rohani yang mengarahkan hidup kalian ke arah yang benar sesuai dengan kebenaran. Di Alkitab ada contoh orang-orang yang menghormati orang tuanya. Ada beberapa contoh saya berikan. Yang pertama di Perjanjian Lama ada Daud. Daud terbiasa mengembalakan domba milik ayahnya. Sekalipun dombanya hanya sedikit, jumlahnya paling banyak 3 ekor. Dia mau setia mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan ketika saudara-saudaranya bertemu dengan Nabi Samuel, kalau kalian tahu kisahnya kan, Nabi Samuel datang mau mengurapi anaknya Isai, nah anaknya Pak Isai untuk jadi raja. Anak satu ditolak, anak dua bukan, karena walaupun badannya tinggi besar, tapi bukan itu yang dipilih itu. Daud ini tidak diajak sama bapaknya. Dia masih tekun mengerjakan yang menjadi tanggung jawabnya, membalakan. Sampai ketika 6 orang menghadap ke Nabi Samuel, Tuhan berkata bukan mereka semua. Ternyata masih ada satu anak lagi ya. Dia menghormati orang tuanya. Dia tidak protes, tidak merasa kok aku nggak diajak, kok cuma mereka. Daud menghormati orang. Yang kedua Ishak. Ishak ini anaknya Abraham. Eh, dia mengikuti apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Satu kali Ishak dicarikan jodoh oleh Abraham. Kejadian 24 ayat 4. Abraham mengutus pembantunya yang setia bernama Eliezer untuk mencarikan jodoh bagi Ishak. Dalam pengertian ini kita belajar untuk ikuti apa yang menjadi pesan dan kehendak orang tua. Jadi ketika Abraham minta supaya dicarikan jodoh bagi Ishak, Ishak punya ikuti apa kemauan orang tuanya itu apa. Siapapun jodoh itu yang jadi pilihan orang tuanya, dia ikuti. Dia tidak membantah, dia ikuti. Akhirnya ketemu. Siapa? Akhirnya jodohnya Ishak. Nelva tahu? Siapa yang jadi istrinya Ishak? Niko tahu? Masih ingat? Abraham punya anak. Ribka, Pak. Iya, betul. Abraham punya anak, itu Ishak. Ishak dia menikah dengan Ribka. Punya 2 anak, Esau dan Ribka itu pilihan orang tuanya. Maksudnya pilihan begini. Kalau cari jodoh, harus cari di
eh, tempat Abraham ini berasal. Jangan di antara orang-orang Kanaan. Setelah Daud, Isa ada lagi Elisa. Elisa merupakan contoh seorang yang menghormati orang tua rohaninya, yaitu Elia. Elisa menghormati orang tua, khususnya orang tua rohani. Bapak rohaninya yaitu Elia. Dikatakan Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Dia mau mengikuti kemanapun Elia pergi. Ini berbicara mengenai keteladanan. Biasanya seorang anak rohani tidak jauh berbeda dengan orang tua rohani. Karena mempelajari gaya hidup dan gaya pelayanannya dan orang tua rohani. Kemudian Yesus. Pada Lukas 2 ayat 48 sampai 51. Nah, coba kita baca. Mungkin kita supaya kita ingat ayat ini. Mungkin waktu kita baca ini hanya pas Natal. Lukas pasal yang kedua ayat 48 sampai 51. Saya ayat 48, nanti Nelva 49, Niko 50, yang terakhir saya di ayat yang 51. Lukas pasal 2 ayat 48. Oke, ketemu ya. Saya bacakan dulu ayat 8, nanti Nelva 49. Firman Tuhan berkata, dan ketika orang tuanya melihat dia, melihat Yesus, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Nelva, Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Niko, ayat Tetapi 50. mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dalam kisah ini, Yesus diceritakan waktu masih kecil dia. Sengaja tertinggal di bait suci. Dia tidak mau pulang. Orang tuanya sudah pulang. Namun setelah ayah dan ibunya meminta dia pulang, Yesus pun mau pulang. Hal ini berbicara mengenai penundukan diri. Padahal Yesus adalah seorang Mesias dan juru selamat dunia. Akan tetapi, dia tetap mau pulang dan mengikuti asuhan orang tuanya secara fisik. Orang tua kandung, maksudnya orang tua fisik. Hal ini berbicara mengenai penundukan diri. Diomongi nurut, dikasih masukan, dia. Mungkin kalian memiliki pendidikan yang lebih tinggi, atau bisa jadi kalian nanti memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari orang tua kalian. Atau bahkan bisa jadi Nelva dan Niko. Satu kali memiliki pekerjaan yang lebih baik dari orang tua kalian. Penghasilannya lebih banyak dari orang tua kalian. Tapi tetap memiliki sifat penundukan diri dan koordinasi. Jangan semau sendiri karena merasa sudah hidupannya lebih baik. Tidak lupa dengan asal-usul dari mana kita dibimbing, diasuh, dan bahwa kalian juga berasal dari keluarga. Apapun kondisi ekonomi dan kondisi keluarga. Bagaimana cara menghormati orang tua kita? Di sini saya tuliskan, orang tua kita pada dasarnya tidak mengharapkan pemberian secara materi atau fisik. Namun dia mengharapkan kita bisa menghargai dan menghormati secara layak. Jadi orang tua kalian sebenarnya tidak berharap, oh nanti ya jangan lupa kalau kalian sudah sukses, kasih saya uang. Saya rasa tidak. Ya, itu bukan yang diminta. Apa yang diminta oleh orang tua kalian yang bisa kita lakukan? Dengarkan nasihat dan ikuti masukan. Sejahat-jahatnya orang tua, tentu berharap yang terbaik untuk anaknya. Oleh karena itu, bagian kita yaitu mengikuti apa yang menjadi nasihat dan masukannya hidup kita. Meskipun tentu saja ada batasan, yaitu nasihat yang tidak bertentangan dengan kebenaran. Sejahat-jahatnya orang tua, mungkin kalian menganggap atau mungkin ada orang tua yang sifatnya buruk. Dia tetap berharap yang terbaik untuk anak. Tidak ada orang tua yang misalkan dia jadi penjahat, jadi perampok, terus berharap anaknya jadi seperti dia. Tidak. Bahkan orang tua yang ekonominya miskin sekalipun, ekonominya sulit sekalipun, akan berharap anaknya lebih baik dari dia. Orang tua saya dulu seorang kondektur, papa saya. Kondektur itu yang ada di bis, sekarang sudah jarang profesi kondektur. Atau seperti kernet gitu.
Tentu dia berharap anak-anaknya lebih baik dari dia. Ya saya akhirnya juga lebih baik dari dia. Saya eh, memiliki gelar sarjana, orang tua saya tidak sampai, tapi saya tetap menghormati dia. Sampai dia meninggal, saya merawat papa saya. Kemudian yang kedua, poin yang bisa dilakukan, tidak mengecewakan atau mendukakan hati orang tua. Bagaimanapun, kita tidak akan tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua atas kita. Kasih sayang orang tua kita tidak terbatas dan tidak terukur. Sebisa mungkin, jangan membuat orang tua kita menjadi berduka, kecewa, atau sedih. Kita tidak bisa membalas semua kebaikan yang disediakan oleh orang tua kita. Bahkan seringkali orang tua merupakan teman kita bercerita yang paling dekat dan paling memahami situasi hidup kita. Coba misalkan Nelva ketika marah dengan temannya atau disakiti teman. Mau cerita sama siapa? Akhirnya ya datang-datang ke orang tua. Mungkin cerita ke mama, saya ngalami seperti ini, mah gimana? Atau Niko ada sesuatu. Ya jatuhnya tetap datang ke orang tua. Karena pada siapa lagi? Yang bisa ngerti kita nih ya orang tua. Teman ya tidak terlalu mengerti kita luar dalam. Teman ada batasnya. Teman tidak bisa kita temui setiap saat. Kalian masih sekolah, masih dalam pengawasan orang tua. Ya datangnya ke orang tua. Sebisa mungkin jangan mengecewakan atau mendukakan hati orang tua. Beberapa waktu ini ada berita seseorang menuntut ke orang tuanya. Saya lupa kasus apa, tapi dituntut puluhan miliar supaya orang tuanya ini membayar dia puluhan miliar. Dilaporkan ke polisi. Orang tuanya bingung gimana menghadapi anak ini. Tapi coba kalau orang tua ini mau membalas dibalik. Kalau begitu bayar juga air susu yang saya berikan. Balas juga bagaimana ketika kamu kecil saya ceboin atau apapun. Kan itu tidak terbayar, tidak terlihat. Tapi jangan mengecewakan. Dan yang ketiga, pesan saya yang ketiga, poin yang bisa saya sampaikan, kalau mampu, tidak ada salahnya berikan penghargaan bagi mereka. Kita menyediakan penghargaan bisa dengan cara membuatkan sesuatu yang bersifat apresiasi. Membuatkan makanan, atau membelikan sesuatu yang merupakan itu yang dia suka. Membelikan hadiah atau kado ulang tahun. Hal ini bukan berarti kita menilai kasih sayang mereka secara materi, namun kita hanya sekedar memberi apresiasi. Misalkan Nelva ngasih bunga kalau pas mama ulang tahun, atau memberi ciuman dan sebagainya. Atau ketika papanya ulang tahun, berikan selamat. Itu sudah hal yang tepat. Atau kalau punya uang dibelikan makanan yang kesukaan. Sekarang kita akan tutup dengan sharing sebentar. Karena kan kalian dari orang tua yang sama, meskipun orang tuanya sama, tapi saya yakin perlakuan kalian ke orang tua tentu punya pengalaman masing-masing. Tuh, Nelva menghilang. Kemana ini, Niko? Cari tempat bersembunyi. Nah, sembunyi ya ternyata. Nelva di mana? Nelva berpindah tempat. Nelva pindah tempat, Kak? Enggak. Oke, yang ceritakan kita sharing singkat bagaimana mulai dari Niko. Apakah kamu pernah membuat orang tuamu itu senang atau bahagia? Atau juga yang kedua, ceritakan apakah juga pernah membuat mereka sedih dan marah. Oke, silakan. Tuh, pelan-pelan aja biar nggak kedengaran. Mama yang di luar mungkin. Bikin seneng. Dan tidak pernah tidak membuat mamamu bahagia, papamu senang. Maksudnya tidak pernah. Maksudnya setiap hari membuat marah terus. Seorang anak pasti membuat senang. Kadang juga membuat kecewa ya. Kalau bahagia sih
pernah cuman nggak sering sih. Ayo, waktu apa Sekali-sekali itu? doang. Kira-kira waktu apa membuat mereka bahagia? Waktu kapan ya? Lupa gua. Lupa saya, Pak. Ya itu apa? Dikasih apa membuat dia bahagia itu apa? Apa ya? Aduh, udah lama banget, Pak. Kan saya bilang ini apa sekali-sekali nggak pernah sering. Ayo, tapi maksudnya yang Sering bikin dilakukan malu. yang dilakukan apa? Lupa juga. Mungkin Hmm, nilai yang bagus. aduh, kalau Lupa. bikin seneng sih, aduh, apa ya? Kalau yang membuat sedih banyak, sering. Banyak. Apa? Contoh satu aja. Kayak disuruh mama ntar-ntar gitu. Itu lagi. Ntar Eh, dulu, sabar dulu. sabar dulu. Iya, Yang disuruh sabar malam-malam. Ya, kadang-kadang kalau moodnya orang tua, nah dulu kalau moodnya orang tua masih biasa, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi ketika moodnya sedang tidak baik, ntar dulu, nah, malah marah-marah. Dimarahin biasanya. Ya, iya. tidak apa-apa. Bukan bagian dari perjalanan hidup kalian. Nelva, bagaimana? Dalam hal apa kamu membuat orang tuamu itu senang? Nah, Dalam hal kalau pada saat kita mau mendengarkan setiap perkataan orang tua kita, terus nurut sama apa yang mama bilang gitu kan. Terus dengan cerita-cerita tentang hal-hal yang lucu. ya itu kan berarti bagian untuk membuat orang tua itu bahagia. Karena kalian belum bisa membelikan sesuatu, tapi dengan cara ikuti, mendengar apa yang dia sampaikan itu bagian dari membuat orang tua senang. Ada apa-apa cerita. Ya, Tapi pernah nggak membuat dia sedih? Pasti ya juga pernah. Dalam hal apa itu? pasti membuat sedih, membuat marah. Ya, Itu sering kalau saat kita nggak mau dengar sama apa yang mama bilang, nggak langsung nggak langsung melakukan apa yang mama bilang. sama. Entar-entar juga. Iya, Ya, oke, oke. Ya tidak apa-apa. Tapi ini adalah bagian bahwa kita belajar bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari belajarlah untuk menghormati orang tuamu, hormati ayahmu dan ibumu supaya kehidupan kalian bahagia dan panjang. Memang dalam kehidupan tidak selalu mulus, tidak selalu baik-baik saja. Ada kalanya kita juga membuat orang tua kita sedih. Kadang-kadang juga orang tua nggak ngerti situasi kita, mungkin capek, tapi tetap hormati orang tuamu. Itulah yang membuat kehidupan kalian. Jangan membentak, jangan bantah. Kalau memang masih belum bisa melakukan sesuatu, nanti dulu ya sampai ke. Oke, itu yang jadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, saya akan menutup untuk berdoa juga buat orang. Oke, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk pertemuan ponsel online Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya anak-anakmu, Niko dan Elva boleh tumbuh menjadi seorang anak takut akan Tuhan. Kau pakai mereka di masa muda sebagai seorang pelajar, seorang yang ada di SMA, Tuhan, Kau memberkati hari demi hari sekolahnya, kebutuhan sehari-hari Tuhan menyediakan mencukupi. Terpujilah nama Tuhan, Kau memberkati dalam aktivitas mereka. Juga untuk sekiranya mereka boleh menjadi seorang anak yang menghormati orang tua, supaya umur mereka panjang dan bahagia Tuhan. Itu karena dia berasal dari ketaatan pada Tuhan dan menghormati orang. Terkhusus berdoa untuk orang tua mereka Tuhan, papa mamanya Tuhan, memberkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam usaha dan pekerjaan, dalam membina, mengasuh, mendidik anak-anak, berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan ketekunan ya Tuhan. Dan kiranya mereka juga berbahagia melihat anak-anaknya sukses sebagaimana yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
memberikan rezeki yang lancar, memberikan kesehatan yang baik, cukup makanan, cukup kebutuhan sehari-hari, cukup untuk biaya sekolah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Nelva dan Ibu terima. Terima kasih juga Pak. Pak. Terima kasih. Iya Mas.